Inilah pemandangan salah satu sudut kota Jakarta. Gang ini berada di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Salah satu warga yang tinggal di permukiman ini adalah Yuswantoro atau yang biasa disapa Yus. Yus menempati rumah persis di ujung gang sempit pada sebuah jalan buntu. Kala tengah libur kerja, ia kerap menyibukkan diri untuk mempercantik lingkungan sekitar rumahnya. Yus bercerita, dahulu lingkungan tempat tinggal adalah sebuah lahan lapang yang cukup luas. Namun, seiring dengan masifnya pembangunan, membuat suasana di sekitar rumahnya menjadi tidak lagi rindang. Yus yang kemudian merasa penat dikelilingi beton berinisiasi memperindah lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Ia bersama warga lain bergotong royong memperindah suasana sudut jalan buntu dengan paduan tanaman buah dan gemericik air kolam. Ya, awal saya pindah ke sini sih masih lahan kosong banyak. Kemudian sudah dibangun banyak kontrakan-kontrakan. Terus sisa lahan ini saya manfaatkan bagaimana supaya bersih, rapi. Ya kita kelola sama-sama dengan warga. Kita kelola, kita tanami pohon-pohon buah-buahan. Juga biar memperindah, kita bikin kolam seperti di belakang ini, kita buat kolam. Ya kita isi ikan untuk hiasannya aja. Kusdinar, salah satu warga lainnya juga memiliki perhatian yang sama. Rumah miliknya ini dipenuhi dengan beragam jenis tanaman. Aktivitas menanam sudah dilakoninya sejak tahun 1997, kala ia pensiun dari perusahaan asuransi tempatnya bekerja. Di usianya yang kini telah memasuki 77 tahun, Kusdinar masih bersemangat untuk merawat tanaman miliknya seorang diri. Gang itu yang pinggir jalan, itu tanaman, bukan tanaman saya, ada dari Pak RT, Pak RW atau dari warga. Tapi terus terang saya dapat bantuan tanaman, saya tanam aja di pinggir jalan. Ya ada waktu saya tak siramin aja, supaya enak itu dilihat. Di samping enak dilihat, buahnya juga bisa diambil. Sebagian besar tanaman milik Kusdinar diletakkan di lantai 3 rumahnya, mulai dari tanaman dengan media tanah hingga hidroponik. Jenis pohon yang ditanami pun beragam, seperti buah-buahan, aneka jenis bunga hias, sayuran, obat-obatan, juga bumbu dapur. Bagi Kusdinar, tanaman bukan sekadar media penghilang rasa bosan di masa pensiun, melainkan menjadi salah satu alasan di balik nikmat umur panjang dan kesehatan dirinya yang kini masih terjaga. Saya ini supaya mata saya sampai tua ini bisa ngelihat, itu karena hijau. Dengan hijau daun kemana-mana, itu mata kita akan sehat. Kalau kita tidak sehat, mata kita percuma, kita punya mata untuk ngelihat yang enak-enak. Dan nafas kita juga enak juga, kita kan dapat O2 kalau siang hari. Karena hijau daun. Dulu itu banyak tetangga sok lewat depan rumah di gang itu kadang tanya, "Lah, Pak De kok pagi-pagi udah nyapu?" Iya. Kalau tempatnya jalannya cakep, bersih, yang lewat juga cakep kan enak dilihat. Nah, gitu. Apa yang dilakukan Yuswantoro dan Kusdinar menjadi contoh bagi generasi muda untuk menjaga lingkungan tetap hijau dan membawa manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau kita nanam tanaman, dia senang nanam tanaman, ajak teman-temannya, ya mungkin kan lingkungan kita lebih hijau, lebih banyak oksigennya, nah itu sih. Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,
sudah cukup lama dikenal akan inovasinya lewat kampung hidroponik. Tidak merasa puas dengan ketenaran kampung hidroponiknya, di tahun 2019, Kelurahan Pengadegan kembali membuat gebrakan baru di lingkungannya, lewat kampung buah atau Ngang Fruit. Berkunjung ke RT 01 RW 02, Anda akan menjumpai sebuah gang yang di atasnya tampak begitu hijau dari dedaunan pohon buah hidroponik yang dipasang di sisi gang tersebut. Hijaunya pemandangan di atas gang tersebut semakin terasa menyejukkan dan semakin indah karena terdapat banyak buah-buahan yang menggantung. Dari mulai melon, ketimun, dan anggur, semua tampak begitu subur dan menggoda untuk disantap. Ditambah dengan suara gemericik air instalasi hidroponik yang mengalir ke kolam berisi ikan lele, membuat tempat ini menjadi surga kecil di tengah padatnya permukiman Kelurahan Pengadegan. Kasih ya, Dek. Kasih Pak RT. Terwujudnya kampung buah tidak lepas dari peran Ketua RT Rahmat Hidayat. Pria yang telah menjabat 2 periode sebagai Ketua RT ini mendedikasikan hampir seluruh waktunya untuk lingkungan. Sejak awal, ia pertama kali dipercaya oleh warganya sebagai Ketua RT 4 tahun silam. Salah satu keinginannya adalah mengubah lingkungan tempat tinggalnya. Infrastrukturnya belum tertata rapi, masih banyak saluran-saluran yang terbuka. Namun saya punya inspirasi untuk membangun lingkungan itu lebih sehat, yaitu saya tutup semua saluran-saluran air dan saya coba untuk menata ulang. Itu aja. Terus kebetulan saya mendapat tugas dari mantan lurah Pengadegan yaitu Muhammad Mursid, mendapat mandat untuk membuat kampung buah. Meski demikian, membuat kampung buah tidaklah semudah yang dibayangkan. Dayat dan para warga bahkan sempat merasa pesimistis dalam merealisasikannya. Mengingat hingga tahap kedua penanaman selalu menemui kegagalan akibat serangan hama. Hingga akhirnya keberhasilan sukses diraih pada penanaman tahap ketiga, dengan anggur dan melon sebagai varian pertamanya. Buah melon hidroponik saat ini diakui Dayat sebagai buah dengan penanaman yang paling sukses jika diukur dari tingkat rasa dan ukuran. Buah melon hidroponik kampung buah dapat mencapai berat maksimal hingga 4 kg. Sedangkan untuk rasa, melon hidroponik dinilai memiliki rasa dan tekstur yang unik daripada melon umumnya. Ciri khas di sebuah melon ini rasanya memang berbeda dengan melon-melon biasa. Dengan uji coba banyak masyarakat yang ada yang membeli, ada kita berikan, terus ada yang kita kasih coba dengan dari pemerintah juga kita kasih coba, kan memang rasanya memang luar biasa. Dia agak renyah, manis, dia renyah aja, berbeda dengan buah yang ada di lain. Kampung buah di Kelurahan Pengadegan dijalankan langsung oleh warga yang tergabung dalam Pokok Tani atau Poktan. Pokok Tani berperan penting dalam suksesnya inovasi kampung buah di kawasan ini. Bagi Arul, tantangan yang dihadapi para pokok tani tidak hanya bagaimana memastikan pertumbuhan tanaman dengan baik. Mereka juga harus dapat berpikir kreatif untuk membuat instalasi tanaman di tengah lahan terbatas. Nah, makanya tantangan kita itu gimana kita bisa nanam tapi dengan lahan yang sempit, gitu kan. Makanya kita sistemnya kita pakai pilih sistem hidroponik, gitu loh. Karena kan di Jakarta udah nggak ada mas lahan tanah, nah, makanya kita gang-gang ini kita buat sistem hidroponik. Nah, kita tanamkan buah. Kampung buah sejatinya memiliki tujuan dengan cakupan yang lebih luas dari sekadar mempercantik lingkungan. Ada hal lain yang menjadi target utama, di mana jika dapat terwujud, akan menciptakan efek yang luar biasa besar, yakni pemberdayaan masyarakat.
Kehidupan yang kontras berlangsung di utara Jakarta. Sebagian warga Jakarta ini hidup di bantaran kali dan kerap dibayangi ancaman penggusuran. Kompromi satu-satunya jalan untuk bertahan dengan cara menunjukkan sikap yang mau merawat lingkungan. Lima meter kita potong, ya kan? Itu pun bener-bener ya berat hati sih, bisa mengurangi kamar mandi, dapur, ya kan? Siti Aisyah atau yang akrab disapa Ipeh bermukim di Kampung Tongkol, Jakarta Utara sejak tahun 2008. Ipeh rela meninggalkan tempat tinggalnya di Kota Intan dan pindah ke pinggiran kali Anak Ciliwung ini karena lokasinya dekat dengan pekerjaan kala itu. Di sini, Ipeh tidak menyewa, namun rumah ini telah menjadi miliknya setelah membeli seharga 3 juta rupiah. Ya saya nikmatin aja rumah di sini. Terus kayak kan enak kan, adem, bawah pohon banget ya kan. Ya nikmatin aja. Lebih enak kayaknya, lebih leluasa. Kamar mandinya kan gede, dapur. Sebelumnya kan di sana sempit. Bisa 10 meteran. Nyampe lebih kan dari depan sampai ujung, mentok kali. Waktu sebelum dipotong ya. Ketenangannya tinggal di bantaran kali pun terusik, seiring datangnya surat peringatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta 7 tahun kemudian. Surat berisi sterilisasi bangunan yang berada di bibir sungai hingga 15 meter, yang artinya rumah Ipeh dan warga lainnya harus tergusur. Kebijakan itu dilakukan dalam rangka normalisasi anak kali Ciliwung yang berada di kawasan hilir. Namun warga tidak tinggal diam. Mereka bernegosiasi dengan Pemprov DKI Jakarta hingga akhirnya mendapat kesepakatan hanya 5 meter saja yang harus disterilisasi untuk jalan inspeksi. 15 meter mintanya. Terus kita ya berbenah lah. Akhirnya 5 meter kita potong. Ya kan? Itu pun bener-bener ya berat hati sih, bisa mengurangi kamar mandi, dapur, ya kan? Mengurangi kamar mandi, dapur, mikir 2 kali kalau sampai enggak kejadian kebongkar. Kalau kebongkar juga ya kita mana tahu kan ke depannya. Akhirnya mau nggak mau ya coba deh berbenah diri, potong 5 meter itu. Dengan memangkas 5 meter rumahnya, berarti Ipeh harus rela pula memangkas dapur dan kamar mandi. Hingga akhirnya, ia harus merelakan rumahnya menjadi lebih kecil, yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas menampung galon dan gas. Meski begitu, ia tetap bersyukur masih bisa berjualan sehingga bisa membantu pendapatan suami untuk menafkahi kedua anaknya. Ada sih, ada stok misalkan 15 ya, kalau udah lakunya 5 ya berarti masih ada 10. Tapi alhamdulillah sekarang masih ada warung yang minta buat jual lagi, ya saya anterin ke sana kadang yang 5-nya atau sisanya itu. Yang satuan itu sekarang udah berkurang, udah nggak ada yang lagi yang mau beli satuan. Ipeh tidak sendiri. Hal yang sama juga dilakukan Andi Amir, warga bantaran Anak Kali Ciliwung di Kampung Krapu. Andi memiliki usaha warung di tempat tinggalnya yang dikelola oleh istri dan kakaknya. Keputusannya untuk memotong rumahnya sepanjang 1,5 meter membuat ruang di warungnya menjadi berkurang.
Yang tadinya barang dagangan itu kita kan bisa letakkan mesti di dalam ruangan, tapi setelah dipotong pasti itu berkurang. Jadi warung saya sekarang itu cukup digantung-gantung aja gitu kan, kayak kopi, makan-makan digantung. Setelah itu malam kita masukin lagi ke dalam karena faktor keamanan ya kan. Nah sekarang juga ruang di saya berkurang ya, di situ tinggal bisa kita duduk dan makan doang. Jadi tidak bisa lagi kita menerima tamu di dalam, nggak ada ruang tamu. Jadi kalau ada tamu kita otomatis di luar gitu kan, duduk-duduk di luar gitu. Itu aja sih. Andi tinggal di Kampung Krapu sejak tahun 1981, di mana kala itu umurnya masih 10 tahun. Rumah yang ia tempati ini berlantai 3 dengan dihuni 3 kepala keluarga. Andi menempati rumah lantai 3 bersama istri dan anaknya. Di Kampung Krapu sendiri terdapat 68 kepala keluarga yang menempati 40 rumah. Itu artinya ada rumah yang ditempati lebih dari 1 kepala keluarga, termasuk Andi. Keputusan Andi serta warga lainnya untuk memotong sebagian rumahnya bukan tanpa alasan. Mereka terancam digusur lantaran tinggal di bantaran kali yang melanggar rencana detail tata ruang, di mana mengharuskan adanya jalan inspeksi di bibir kali selebar 15 meter. Sedangkan kita melakukan negosiasi jangan 15 meter, cukup 5 meter gitu kan. Karena jalan inspeksi kami rasa cukup 5 meter, tidak harus 15 meter dan tidak harus menggusur gitu kan. Akhirnya kita bebenah diri terus yang tadi, akhirnya kita sepakat semua warga untuk mengadakan jalan 5 meter. Jadi rumah-rumah kita dipotong. Dari batas 5 meter itu ada bangunan kita harus potong. Semua rumah-rumah di sini kita potong. Itu dengan biaya tenaga sendiri dari warga murni tanpa ada bantuan dari pemerintah. Meskipun sudah melakukan perubahan, bukan berarti Andi, Ipeh, dan warga lainnya terbebas dari ancaman penggusuran. Perjuangan mereka untuk bisa tinggal dengan tenang dan aman masih menempuh jalan panjang. Dan dengan melibatkan warga secara langsung itu artinya keputusan-keputusan yang diambil itu tidak merugikan warga juga. Gitu. Warga Kampung Tongkol, Krapu, dan Lodan telah berbenah. Mereka pun berkomitmen agar bisa bertahan hidup di bantaran kali. Menjaga lingkungan demi suasana asri di kawasan pesisir Jakarta. Namun bersahabat dengan lingkungan sungai untuk bisa bertahan hidup bukanlah perkara mudah. Komitmen untuk menjaga kebersihan dimulai dari masing-masing individu. Andi Amir telah memulai. Dari apa yang telah dilakukannya, terselip sebuah harapan agar Kampung Krapu bisa menjadi kampung contoh di mana warga dan lingkungan bisa hidup bersinergi. Harapan kedepannya kampung kita ini bisa menjadi contoh buat kampung-kampung yang lain, khususnya buat pemerintah bahwa tidak harus menggusur. Dengan penataan kita juga bisa kok melakukan warga tidak harus dipindahkan ke tempat lain. Dengan penataan kita bisa melestarikan kampung kota. Berbeda dari Andi Amir, Puji Rahayu dan Siti Aisyah berharap adanya legalitas tanah kepemilikan, sehingga tidak lagi dihantui rencana pengusiran dan penggusuran yang mungkin terjadi di kemudian hari.
harapannya ke depan aman, nyaman, tanahnya milik sendiri, statusnya. Maksudnya bukan milik sendiri, maksudnya ketahuan aman lah, intinya aman. Nggak bisa lagi dilempar sana lempar sini seenaknya gitu loh. Tanpa ada pergantian, tanpa ada usir begitu aja, nggak mau sekarang mah. Saya mau berjuang. Ya, harapan saya mah nggak banyak, Mbak. Ya itu satu, legalitas tanah segera turun supaya bisa anak saya nanti bertempat di gubuk saya yang ini. Penerus saya lah, anak-anak saya. Karena anak-anak saya nggak mungkin, Mbak, kalau suruh pulang ke kampung itu nggak bakalan mau. Karena dia lahir di sini semua, Mbak, dua-duanya. Lebih dari itu, Gugun Muhammad menginginkan adanya pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga menggusur dan memindahkan warga ke Rusunawa bukan lagi menjadi satu-satunya solusi untuk membuat lingkungan tidak kumuh. Yang kedua, solusi gitu ya. Saya mau mengusulkan bahwa solusi tunggal itu sesat ya. Karena berpikirnya solusi itu ya cuma satu, nggak membuka solusi lain gitu. Nah, dengar seperti contoh Rusunawa. Itu menjadi solusi tunggal di masa lalu. Pokoknya penanganan kampung kumuh, kampung miskin itu Rusunawa. Selalu begitu. Selalu begitu. Nah, dengan partisipasi yang penuh, partisipasi yang cukup, maka itu akan memunculkan banyak solusi. Apakah penataan di tempat, apakah pemukiman kembali, apakah konsolidasi tanah, itu tuh solusi bisa berkembang banyak. Karena apa? Karena melibatkan orang banyak, pikiran orang banyak. Dan dengan melibatkan warga secara langsung, itu artinya keputusan-keputusan yang diambil itu tidak merugikan warga juga. Warga Kampung Tongkol, Krapu dan Lodan adalah sebuah potret perjuangan. Mereka berhasil membuktikan manusia masih bisa menjaga lingkungan dan kebersihan kali demi menjaga lingkungan agar tetap lestari yang lahir dari peradaban di pinggir kali.